Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat cerma di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Ayo channelnya di subscribe, like, comment, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan perjalanan kisah tentang pendeta wanita Sulawesi nikahi seorang ustadz muda dengan tampan dari Jakarta Selatan, yang menghantarkannya mendapat hidayah Allah. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Kita akan menyusuri jejak langkah seorang wanita cerdas, cantik seperti kayu manis, asli dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pendeta muda berumur 30 tahun 3 bulan, yang memiliki pesona bukan hanya dari wajah ayunya, tapi dari kecerdasan, kelembutan tutur katanya, dan semangatnya dalam mencari kebenaran sejati. Namanya Pendeta Ayla Lantang, lulusan teologi dari Universitas Kristen ternama di Makassar. Ia adalah simbol dari wanita timur Indonesia yang tangguh, lembut tapi tajam, manis tapi kritis, dan tak pernah puas hanya menerima sesuatu tanpa menyelaminya dengan nalar dan nurani. Pada awal tahun itu, Ayla diundang menjadi pembicara dalam Forum Lintas Iman Nasional yang diadakan di Surabaya, sebuah ruang diskusi terbuka yang mempertemukan pemuka lintas agama dari berbagai daerah di Indonesia. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan seorang peserta dari Jakarta, Ustaz Fadlan Maulana, seorang dai muda yang dikenal dengan keilmuannya dalam membahas perbandingan agama. Ustaz Fadlan bukan hanya tampan, tapi juga dikenal dengan kelembutan akhlaknya dan keteguhannya dalam berdiskusi tanpa menyerang. Ia lebih senang menggunakan pendekatan kasih, logika, dan kutipan-kutipan dari kitab suci lawan bicaranya untuk menjelaskan Islam. Pertemuan pertama itu berlangsung dalam sesi diskusi terbuka. Ayla, yang telah lama tertarik dengan kajian-kajian teologi, tidak membuang waktu. Ia langsung mengangkat tema yang telah lama menjadi kegelisahannya sendiri. Apakah dalam Islam, Yesus benar-benar hanya seorang nabi? Lalu bagaimana dengan mukjizat-mukjizatnya? Bukankah ia adalah firman yang menjadi manusia menurut Injil Yohanes? Ustaz Fadlan tidak tergesa-gesa menjawab. Ia membuka mushaf kecil dari sakunya, lalu berkata pelan namun tegas. Dalam Al-Quran, Nabi Isa, alaihi salam memang disebut sebagai kalimatullah. Namun bukan berarti beliau adalah Allah. Beliau adalah kalimat yang Allah ciptakan, bukan kalimat yang menjadi Tuhan. Itu dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 45. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Bahkan dalam Injil, Yesus sendiri berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes pukul 14:28. Maka bagaimana bisa yang lebih kecil adalah Tuhan? Ayla terdiam. Matanya menyipit seolah hendak memprotes, tapi logikanya tertarik untuk terus menyelam. Ia pun menjawab. Tapi dia juga berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pukul 10:30. Itu artinya, Yesus dan Allah adalah satu hakikat, bukan? Ustaz Fadlan tersenyum. Ia tahu ini adalah pernyataan kunci yang kerap digunakan dalam doktrin Trinitas. Maka ia membuka kembali Injil dari catatannya, lalu menjelaskan. Dalam Yohanes pukul 17:21, Yesus juga berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Maka jika menjadi satu dimaknai sebagai keesaan hakikat, berarti semua murid juga menjadi Tuhan. Padahal jelas bukan? Ayla tertawa kecil. Ada kesan geli dalam tawanya, bukan karena mengejek, tapi karena merasa seperti dicubit oleh kebenaran yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Diskusi itu terus berlanjut hingga malam menjelang. Di antara deretan buku, lampu temaram hotel, dan secangkir kopi hangat, keduanya terlibat dalam perdebatan penuh sopan santun, tentang kemurnian tauhid, doktrin penebusan dosa, hingga posisi Maryam dalam Islam dan Injil. Malam itu Ayla tidak bisa tidur. Ia membuka kembali Injilnya, lalu mencocokkan dengan beberapa kutipan dari Al-Quran yang diberikan oleh Ustaz Fadlan. Dalam hatinya muncul sebuah kegelisahan, tapi juga sebuah ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kamar hotel yang sunyi, ia berkata dalam hati, kalau Yesus memang bukan Tuhan, lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Dan, mengapa Islam begitu menjunjung tinggi Yesus sebagai nabi, tapi tak pernah menyebutnya sebagai anak Tuhan? Pertanyaan itu seperti benih yang tertanam, dan akan tumbuh. Sahabat cerma yang berbahagia,
inilah awal dari sebuah kisah mencerahkan. Seorang pendeta wanita Makassar yang berani membuka pikirannya, dan Allah menggerakkan hatinya di tempat yang tak terduga, sebuah forum lintas agama di Surabaya. Perjalanan batin atau spiritual yang menyentuh hati dari pendeta Ayla Lantang, perempuan cerdas asal Makassar yang telah mengguncang panggung forum lintas iman di Surabaya dengan diskusi teologisnya yang mendalam. Di sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana benih kegelisahan mulai tumbuh di hatinya setelah diskusi dengan Ustaz Fadlan Maulana dari Jakarta. Kini, benih itu mulai bertunas. Esok harinya, Ayla tidak hadir sebagai pembicara. Ia memilih duduk di antara hadirin, menyimak presentasi Ustaz Fadlan yang membahas tema, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Injil, siapa sesungguhnya dia? Dengan tenang, Ustaz Fadlan memulai. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita buka dua kitab ini, Al-Quran dan Injil, dan kita tanyakan pada keduanya, siapakah Isa itu menurut kitab-kitab langit? Ia memaparkan bagaimana Al-Quran memuliakan Nabi Isa sebagai nabi besar yang dilahirkan secara ajaib, berbicara sejak bayi, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah, seperti disebutkan dalam surah Ali Imran dan surah Al-Maidah. Namun, semua itu tidak menjadikannya Tuhan, melainkan hamba pilihan Allah. Kemudian, Ustaz Fadlan membandingkannya dengan apa yang tertulis dalam Injil. Yesus bersabda dalam Markus pukul 12:29, Tuhan itu Esa. Dan dalam Matius pukul 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan dalam Yohanes pukul 20:17, Yesus sendiri berkata, Aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apakah Tuhan punya Tuhan? Tentu tidak. Maka siapakah Yesus? Ia adalah utusan Allah, seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ayla tercenung. Suaranya bergetar saat ia memberanikan diri bertanya, tapi, bagaimana dengan pengorbanan salib? Bukankah itu inti keselamatan dalam ajaran Kristen? Bahwa Yesus wafat menebus dosa umat manusia. Ustaz Fadlan tersenyum lembut. Ia mengangguk, lalu membuka surah An-Nisa ayat 157. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Islam tidak mengingkari bahwa ada kejadian besar di hari itu. Tapi Islam menjaga kehormatan Isa. Seorang nabi pilihan tidak mungkin mati hina di kayu salib. Tuhan tidak perlu menebus dosa manusia dengan darah. Karena Allah Maha Pengampun, cukup dengan taubat. Seketika ruangan sunyi. Ayla menggenggam Alkitabnya, seolah sedang memeluk kenangan masa lalunya, sekaligus mempertanyakan apakah semua itu masih benar adanya. Setelah forum selesai, Ayla menghampiri Ustaz Fadlan. Mereka duduk berdua di taman hotel, di bawah pohon flamboyan yang sedang mekar. Di antara suara burung sore dan angin pelan Surabaya, terjadilah percakapan pribadi yang jauh lebih dalam dari debat di forum tadi. Ayla, aku tidak membenci Islam, Fadlan, tapi aku dibesarkan untuk percaya bahwa Yesus adalah segalanya. Ayahku seorang pendeta juga. Semua yang kuajarkan, semua yang kupercayai, hari ini seperti dibongkar dan disusun ulang. Ustaz Fadlan, hati yang tulus mencari kebenaran tak akan sia-sia. Ayla, Allah berjanji, barang siapa yang mencari kebenaran, maka Allah akan menunjukkannya jalan. Kamu tidak perlu terburu-buru. Bacalah Al-Quran, pelajari, jangan dari penglihatan luar. Rasakan, pakai hati. Air mata menggenang di sudut mata Ayla. Bukan karena sedih, tapi karena cahaya itu, mulai menembus tabir-tabir lama dalam dirinya. 3 hari setelah forum itu, Ayla tak langsung pulang ke Makassar. Ia memperpanjang tinggalnya di Surabaya. Setiap malam ia berdiskusi dengan Ustaz Fadlan, kini tidak di forum publik, tapi lewat ayat-ayat suci dan malam-malam sunyi yang penuh renungan. Ia mulai membaca Al-Quran dalam terjemahan Indonesia. Surah Maryam menyentuh hatinya, terutama saat membaca. Dan, ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kebesaran Allah bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya 91. Ayla berbisik dalam doa, Ya Allah, jika Engkau benar-benar Tuhan yang Esa, tunjukkan aku jalan MU. Aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang warisan iman, tapi dalam cahaya yang benar. Perdebatan yang bukan untuk mencari menang atau kalah.
Akan tetapi tentang perjalanan batin seorang pendeta wanita yang mencintai kebenaran lebih dari tradisi. Saat sang pendeta menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh dunia, dalam satu kalimat agung, La ilaha illallah. Jangan lupa channelnya di-share dan subscribe agar semakin banyak yang tercerahkan oleh kisah ini dan menjadi nilai kebaikan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kisah yang menggugah jiwa ini, kisah tentang pendeta Ayla Lantang, perempuan cerdas dan berparas ayu dari Makassar, yang tengah berjalan menuju cahaya kebenaran. Setelah diskusi mendalam dengan Ustaz Fadlan Maulana dari Jakarta di sebuah forum lintas iman di Surabaya, Ayla mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang datang dari cahaya kebenaran yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Suatu malam yang sunyi, di lobi hotel sederhana, Ayla kembali duduk berdua bersama Ustaz Fadlan. Wajahnya lembut tapi penuh gelisah. Ia memeluk Alkitab di dada kirinya, dan di tangan kanannya ada terjemahan Al-Quran. Ia membuka pembicaraan dengan suara lirih. Ayla, aku membaca surah Maryam tadi malam, dan aku menangis. Tak pernah kusangka, Al-Quran begitu memuliakan Maryam dan Isa, bahkan lebih dari sebagian umat Kristiani sendiri. Ustaz Fadlan, benar, Ayla. Islam tidak datang untuk merendahkan Isa, justru Islam memurnikan ajarannya. Bahwa Isa bukan Tuhan, tapi utusan Allah. Islam memuliakan Isa tanpa menyekutukan Allah. Ayla menatap dalam-dalam ke mata Ustaz Fadlan. Ayla, Fadlan, adakah jalan untuk kembali kepada Tuhan, tanpa harus menanggung beban dosa warisan? Tanpa salib, tapi dengan pertobatan yang murni. Ustaz Fadlan tersenyum, lalu mengutip ayat Al-Quran. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguh, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Ayla menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Ia menatap langit-langit lobi hotel dengan mata yang basah. Ayla, selama ini aku diajari bahwa hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa. Tapi dalam Islam, cukup taubat yang sungguh-sungguh dan amal saleh. Itu begitu indah, begitu logis, begitu murni. Pagi harinya, tepat di hari Jumat, Ayla meminta Ustaz Fadlan menemaninya ke sebuah masjid kecil tak jauh dari tempat forum berlangsung. Ia tak berkata apa-apa di sepanjang perjalanan, tapi langkah kakinya mantap, matanya redup penuh keyakinan. Di serambi masjid, di hadapan saksi beberapa panitia forum dan seorang imam tua dari Surabaya, Ayla berdiri. Tak ada mikrofon, tak ada keramaian. Hanya hati yang lurus dan langit yang menjadi saksinya. Tangannya gemetar, tapi suaranya jelas saat mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tangis pun pecah. Para saksi terharu. Beberapa peserta forum yang sebelumnya mendebat Ayla justru memeluknya dengan penuh haru. Ustaz Fadlan menunduk, mengucap syukur dengan mata yang berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, Ayla kembali ke Makassar. Ia mengirim surat terbuka kepada komunitas gereja tempat ia dulu mengabdi. Dengan penuh hormat ia berpamitan, menyampaikan bahwa pilihannya meninggalkan gereja bukan karena benci, tapi karena ia telah menemukan kedamaian sejati dalam Islam. Surat itu menjadi viral. Media lokal dan nasional menyoroti kisahnya. Seorang pendeta wanita muda, berpendidikan tinggi, memilih memeluk Islam setelah diskusi ilmiah dan batiniah yang mendalam. Komunitasnya geger. Ada yang menghujat, ada yang mencaci, namun tak sedikit pula yang mulai penasaran, dan akhirnya ikut mempelajari Islam. Di waktu yang sama, Ayla tak sendirian lagi. Ia kini mengenakan hijab sederhana, wajahnya lebih bercahaya dari sebelumnya. Dan di sampingnya, berdiri laki-laki yang setia mendampinginya dalam pencarian kebenaran, Ustaz Fadlan, yang kini menjadi suaminya. Perjalanan spiritual ini adalah pengingat bahwa hidayah Allah bisa datang dari jalan yang tak terduga. Seorang pendeta wanita bisa menemukan cahaya dalam Islam bukan karena debat, tapi karena kejujuran hati, keterbukaan pikiran, dan kebenaran wahyu. Saat Ayla dan suaminya mulai berdakwah bersama, membagikan kisah cinta mereka yang berlandaskan cahaya tauhid. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perjalanan spiritual yang penuh pelajaran dan inspirasi ini, bagaimana Ayla Lantang,
seorang pendeta wanita cerdas dari Makassar, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan linangan air mata setelah proses pencarian panjang yang penuh diskusi, perenungan, dan doa. Kita akan melihat bagaimana hidup Ayla berubah setelah memeluk Islam dan menikah dengan Ustaz Fadlan Maulana, sang dai muda dari Jakarta. Mereka kini bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga rekan seperjuangan dalam dakwah. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Ayla dan Ustaz Fadlan memutuskan untuk tinggal sementara di Makassar, kota kelahiran Ayla. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota menjadi tempat tinggal baru mereka, jauh dari keramaian, namun dipenuhi keberkahan. Ayla mulai aktif menulis refleksi perjalanan imannya. Ia tidak menyerang agama yang dulu ia anut, tapi dengan penuh kasih mengajak pembaca merenungkan kebenaran dari sisi yang berbeda. Tulisannya berjudul, Yesus dalam 2 Kitab, viral di berbagai media sosial. Dengan gaya bahasa yang tenang, tapi penuh dalil dari Injil dan Al-Quran, ia mengajak pembaca untuk merenung. Saya tidak berpindah agama. Saya pulang. Saya pulang kepada Tuhan yang Esa, yang sejak kecil telah kutahu, tapi tak pernah benar-benar kusapa dengan penuh sadar. Program dakwah bersama pun dimulai. Ustaz Fadlan mengajar kajian pemuda Islam setiap malam Jumat, sedangkan Ayla mengadakan forum diskusi lintas iman yang ia beri nama, Mendengar dengan Hati, sebuah ruang di mana Muslim dan non-Muslim bisa berdiskusi tentang kitab suci secara terbuka dan penuh hormat. Salah satu sesi paling menggetarkan hati adalah ketika Ayla memimpin diskusi berjudul, Yesus, Nabi atau Tuhan? Seorang mahasiswa Kristen mengangkat tangan dan bertanya, Kak Ayla, dulu Anda pendeta. Anda mengajar tentang Trinitas. Apa yang paling membuat Anda yakin bahwa Yesus bukan Tuhan? Ayla tersenyum. Dengan lembut ia menjawab, justru karena saya pendeta dan mempelajari Injil secara akademik, saya tahu bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Ia selalu menunjuk kepada Bapa di surga. Dan ketika saya membaca Al-Quran, saya menemukan gambaran Isa yang sangat konsisten. Dia bukan Tuhan, tapi hamba Allah. Itulah yang membuat hatiku tenang. Forum itu senyap. Tak ada debat, hanya hening dan air mata beberapa peserta non-Muslim yang mulai berpikir dalam. Namun, jalan dakwah mereka tak selalu mulus. Kabar bahwa Ayla Lantang, mantan pendeta muda dari Makassar, kini aktif berdakwah Islam bersama suaminya, membuat beberapa tokoh dari komunitas lamanya merasa terganggu. Surat somasi dikirimkan, tuduhan disebarkan, bahkan ada yang menuduhnya sebagai pengkhianat salib. Tapi Ayla tak gentar. Jika Yesus dicaci karena menyampaikan kebenaran, mengapa aku harus takut dicaci karena menyuarakan kalimat tauhid? Demikian tulisnya di salah satu unggahan media sosialnya. Alih-alih surut, keteguhan Ayla justru membuat banyak orang tergerak mempelajari Islam. Terutama di kalangan perempuan Kristen muda yang selama ini juga menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang sama dalam batin mereka. Beberapa di antaranya mulai diam-diam menghadiri forum, mendengar dengan hati. Puncak dari perjuangan mereka adalah ketika Ayla dan Fadlan diundang ke Universitas Hasanuddin untuk mengisi dialog terbuka bertema, Tauhid dan Trinitas dalam perspektif 2 kitab. Aula dipenuhi ratusan mahasiswa dan dosen lintas agama. Di panggung itulah Ayla menyampaikan pesan yang kini melegenda. Islam bukan hanya soal ibadah, tapi tentang menempatkan Allah di tempat yang paling benar. Esa, tunggal, tanpa sekutu, tanpa anak, tanpa rupa. Dan tauhid adalah cinta paling murni yang pernah dirasakan jiwa manusia. Tepuk tangan pun pecah. Bukan karena retorika, tapi karena kebenaran telah menyentuh hati-hati yang ikhlas. Gelombang hidayah dari timur. Apa yang dilakukan Ayla dan Fadlan tidak berhenti hanya pada forum dan tulisan. Mereka menjadi jalan hidayah bagi banyak jiwa yang rindu akan kebenaran. Kita akan menyaksikan bagaimana gelombang hidayah mulai menyebar dari timur Indonesia, menjalar ke penjuru Nusantara. Perjalanan spiritual yang lebih mengguncang dan menggetarkan hati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah memeluk Islam dan menikah dengan Ustaz Fadlan Maulana, mereka berdua memulai gerakan dakwah yang menggetarkan. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan cinta dan kejujuran ilmiah. Kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan keduanya melahirkan gelombang hidayah yang dahsyat dari timur Indonesia, menjalar ke seluruh pelosok Nusantara. Beberapa bulan setelah acara di Universitas Hasanuddin, Ayla dan Fadlan mulai menerima banyak undangan dari berbagai kota di Indonesia Timur. Ambon, Ternate, Manado, bahkan sampai ke pelosok Papua. Uniknya,
Banyak undangan itu justru datang dari kalangan non-muslim yang penasaran dengan perubahan Ayla. Kami ingin tahu, mengapa seorang pendeta wanita yang terdidik dan dihormati bisa berpindah ke Islam, dan tampak lebih damai dari sebelumnya. Begitu tulis salah satu panitia acara lintas agama di Manado. Ayla dan Fadlan pun melangkah. Dengan kendaraan sederhana dan semangat membara, mereka menjelajahi kota-kota kecil dan kampung-kampung di mana nama Islam seringkali hanya dikenal sebagai istilah, belum sebagai pemahaman yang hidup. Di satu desa Kristen di pedalaman Sulawesi Tengah, mereka duduk berdialog dengan para tokoh gereja lokal. Di sana, Ayla menjelaskan tentang kesamaan dan perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Kami semua percaya bahwa Allah itu satu. Tapi konsep keesaan itu harus murni, tidak bercampur dengan ide Trinitas yang tidak pernah diajarkan langsung oleh Yesus. Bacalah Matius pukul 7:21, Yohanes pukul 20:17, dan bandingkan dengan Quran surat Al-Ikhlas 1:4. Rasakan dengan hati. Dialog itu bukan perdebatan, tapi sebuah ruang terbuka. Dan malam itu, dua orang muda Kristen di desa itu meminta Ayla mengajarkan mereka cara membaca Al-Fatihah. Mereka berkata, "Kami belum siap bersyahadat, tapi hati kami mulai membuka, dan mungkin kebenaran ini sedang menuntun kami pelan-pelan." Di Manado, tempat mayoritas Kristen Protestan tinggal, Ayla menggelar forum, mendengar dengan hati, di sebuah rumah baca sederhana. Awalnya hanya dihadiri 10 orang, namun viral di media sosial, dan minggu berikutnya meningkat jadi 200 orang. Banyak dari mereka adalah mantan jemaat yang dulu mengenal Ayla sebagai pendeta muda dari Makassar. Salah satu peserta, seorang guru agama Kristen SMA berkata, "Kalau Islam yang saya tahu dulu adalah agama yang keras, kini saya melihat Islam dalam wajah Ayla, lembut, dalam, dan penuh cinta." Tak lama kemudian, guru itu memeluk Islam, dan bersyahadat langsung dalam bimbingan Ayla dan Ustaz Fadlan. Ia mengganti namanya menjadi Maryam Salindeho, dan menjadi aktivis dakwah perempuan di Sulawesi Utara. Kabar tentang gelombang mualaf dari kalangan guru, mahasiswa, bahkan mantan pelayan gereja mulai menyebar. Media nasional menyoroti gerakan Tauhid Cinta yang diinisiasi Ayla dan Fadlan. Mereka disebut bukan hanya pasangan suami istri, tapi juga pasangan dai lintas Nusantara yang membangkitkan ruh Islam dari ufuk timur. Bahkan, dalam sebuah tayangan dokumenter nasional, Ayla berkata dengan penuh keyakinan, "Hidayah itu seperti angin. Ia tak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Dan ketika ia menyentuh hati yang jujur, maka tak ada yang bisa menolaknya, sekalipun gelar pendeta telah melekat bertahun-tahun." Namun tak semua merespons dengan sukacita. Sebagian komunitas Kristen radikal memfitnah Ayla sebagai agen infiltrasi. Mereka menyebarkan hoaks bahwa Ayla dibayar untuk berpindah agama. Bahkan, beberapa kali rumah dakwah mereka dilempari batu. Namun Ayla hanya tersenyum dan berkata, "Yesus pernah dilempari batu juga, dan beliau bersabar. Maka aku pun akan bersabar, karena aku berjalan di jalan para nabi." Akhirnya, di penghujung tahun itu, Ayla dan Fadlan mendirikan sebuah pusat dakwah bernama Pondok Tauhid Cinta di perbukitan Takalar, Sulawesi Selatan. Di sanalah mereka membina para mualaf dari berbagai latar belakang untuk mempelajari Islam dari dasar, tanpa intimidasi, tanpa paksaan. Hanya ilmu, akhlak, dan cinta. Dan dari tempat itulah, satu demi satu cahaya Tauhid menyebar ke berbagai pelosok, membawa orang-orang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa perantara, tanpa sekutu. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan menginspiratif bagi siapa saja yang ingin mengenal penciptanya, yang berhak disembah di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Dan saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.